Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Warkop Tekno. Kali ini kita akan belajar membuat watch menggunakan VJS. Jadi ini watch ini salah satu fitur mirip seperti materi sebelumnya, ada komputer dan metode. Nah, ini ada satu lagi watch. Seperti apa watch? Kita langsung saja. Pertama kita bikin dulu untuk yang bagian komputernya, nanti kita bandingkan antara komputer dan watch. Kita akan membuat aplikasi konversi ini ya, konversi temperatur. Ini karena di bagian ID-nya ini app.com, maka kita perlu mengganti di bagian sininya app.com seperti itu. Dan kita beri nama untuk variabelnya, kita beri nama app1. Untuk bagian sini ini vmodel, ini ada belakangnya ada tambahan number, jadi ini untuk memastikan saja bahwa nanti inputnya akan dikonversi ke dalam angka, dipastikan angka seperti itu.
kita coba terlebih dahulu ya. Nah, kira-kira tampilan awalnya seperti ini. Ini baru untuk yang Celsiusnya. Kemudian di sini ada tambahan untuk komputernya. Kalau sebelumnya itu komputer itu langsung nama fungsinya, maka di sini untuk fungsinya sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada get dan satunya lagi ada set. Jadi kalau sebelumnya itu kalau tidak ada keterangan di sini, maka otomatis yang dijalankan adalah fungsi get-nya. Sedangkan kalau kita definisikan, bisa kita pilih atau kita tentukan apakah akan dijalankan yang get atau yang set. Ini adalah untuk inputannya, jadi nilainya. Ini adalah rumusnya untuk konversinya, plus 273. Untuk Fahrenheit-nya juga seperti itu, rumus konversinya. Dikali 9/5, kemudian ditambahkan 32. Kelvin. Heat. Kita copy saja untuk bagian Kelvin dan Fahrenheit-nya. Ini Celsius, berarti dia dikurangi 273. Ini dikurangi 273. Ini untuk Fahrenheit. Untuk 32. Kali 5/9. Untuk Kelvinnya sama 32. Ini dikali 5/9 tambah 273. Kemudian untuk Fahrenheit-nya langsung kita coba tes dulu.
apakah ada yang error? Tidak ada. Coba 5 ini 10 100. Untuk yang menggunakan komputer sudah berjalan dengan baik, dan kita coba menggunakan watch. Kita copy saja ini satu bagian ini, kita beri nama dengan watch untuk ID-nya. Untuk watch ini kita bisa mengambil langsung dari variabelnya. Jadi kalau untuk komputer dia tidak bisa mengambil langsung dari variabelnya, jadi harus melalui fungsi getnya ini baru diambil, baru bisa ini. Sedangkan untuk yang watch dia bisa langsung mengambil dari variabel di datanya ini. Kita kopikan saja ini. Kita beri nama dengan app2 untuk variabelnya, sedangkan ini watch. Function value saya jelaskan terlebih dahulu code-nya. Jadi ketika kita refresh dulu saja. Jadi ketika ada perubahan di inputan Celsiusnya, dia akan menjalankan fungsi Celsius ini. Jadi watch ini fungsinya untuk memantau perubahan nilai pada variabel Celsius. Sini ketika ada perubahan nilai, maka di sini kita masukkan ke dalam variabel temporary terlebih dahulu, yaitu new value plus 273. Jadi ini untuk fungsi ini Celsius ini untuk mengubah
Kelvinnya, data Kelvinnya. Ini kita masukkan ke dalam temporary terlebih dahulu. Tujuannya untuk membandingkan nilai dari Kelvin yang lama dengan hasil konversi yang baru. Ketika dia perubahannya sangat kecil, si Kelvin ini tidak akan dirubah. Namun ketika perubahannya melebihi dari 0,0001, variabel Kelvin akan dirubah menjadi variabel temporary yang sebelumnya kita simpan. Itu kenapa kok ada perlu dibandingkan di sini, karena ini nanti kalau tidak begitu akan terjadi proses looping yang berulang-ulang. Jadi ini ketika variabel ini berubah, maka dia akan menjalankan fungsi Celsius yang akan mengubah variabel Kelvin. Ketika variabel Kelvin berubah, dia akan menjalankan fungsi Kelvin, dan ini akan terus berulang karena ada proses looping. Nanti kita lanjutkan kodenya seperti itu terlebih dahulu ya. Kita bisa ambil dari sini persamaannya, karena ini dari Kelvin ke Fahrenheit. Seperti ini persamaannya. Kita masukkan saja ke dalam sini ya. Itu semuanya sama. Kemudian ini dari Fahrenheit ke Celsius. Kita bisa masukkan ini. Kita bisa copy saja. Seperti ini. Kita coba. Kita bandingkan ya, misalnya 10. Ini juga kita ubah 10. Ini ada yang error di sini. Kita coba lihat. Di sini harus dirubah terlebih dahulu. Fahrenheit. Jadi ini memang rawan ya di sini untuk fungsi watch ini rawan akan adanya infinite loop seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi dia looping terus menerus seperti itu. Celsius. Kita coba lagi. Nah, ini juga tidak ada error. Coba 10. Coba 10. Nah, ini nilainya sudah sama. Kita coba tes 2. Juga tes 2. Nilainya juga sudah sama. Nah, kita coba bagaimana efeknya ketika fungsi pengecekan ini kita hilangkan ya. Nah, ketika kita ketikkan 2,
dia tidak akan bernilai 2. Jadi dia akan ada ekornya di sini sekian ribu ya. Jadi karena di sini ketika kita ketikkan 2, maka si Kelvin ini akan kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi ketika kita ketikkan 2, si Kelvin ini akan berubah menjadi 275. Kemudian dari 275 Kelvin ini dia akan mengubah si Fahrenheit-nya ya, ini ya, mengubah Fahrenheit-nya menjadi 35,6. Nah, 35,6 ini dia akan menjalankan fungsi ini lagi, mengubah Celsiusnya. Ternyata untuk Celsiusnya sendiri bernilai 2, sekian. Jadi dia tidak tidak genap. Jadi ada pembulatannya. Untuk pembuktiannya kita coba ya. Misalnya ini gathering 35,6. Nah, ini nilai yang menyebabkan dia tidak bisa pas bernilai 2 karena terjadi looping di sini ya. Jadi untuk Fahrenheit ini dia akan mengubah nilai Celsius seperti itu. Jadi dia loopingnya terus menerus sampai didapat nilai yang stabil. Jadi ya seperti itu kekurangan dari watch-nya ini, atau sebenarnya bukan kekurangan sih, memang cara kerjanya seperti itu ya. Kalau untuk computed ini dia lebih jelas karena kita bisa mengatur untuk gate-nya seperti apa, untuk set-nya seperti apa. Cuma kodenya lebih panjang ya. Jadi setiap ini setnya ini satu-satu. Jadi ada 3 baris. Dan untuk gate-nya harus didefinisikan sendiri. Lebih jelas ini, cuma agak panjang dan ribet mungkin ya. Sedangkan untuk watch ini ya lebih simple. Cuma kalau tidak hati-hati akan terjadi looping yang sangat panjang. Kemudian ya, jadi kalau cara kerjanya untuk computed ini, ketika ada perubahan, dia akan menjalankan fungsi set ini, dia akan mengubah si inputan ini sendiri ya, ini di sini. Kemudian mengubah inputan untuk Kelvinnya, juga mengubah inputan untuk Fahrenheit-nya. Sedangkan untuk yang watch ini dia fungsinya mengawasi, jadi perubahan yang terjadi jadi dia cuma mengawasi di sini saja. Ketika ada perubahan baru dia akan mengupdate yang berikutnya, yang Kelvin ini. Dan dia ketika Kelvin ini ada perubahan, fungsi watch-nya juga jalan, maka dia akan mengupdate data dari Fahrenheit-nya. Ini untuk tambahan number ini sebenarnya ada banyak tambahan. Kita bisa menambahkan untuk fungsi lazy-nya juga bisa. Jadi lazy ini ketika kita ketik, dia tidak akan langsung menghitung sebelum kita tekan tombol enter. Misalnya 10 ya. Nah, bentar. 10
Nah, dia tidak akan berubah sebelum kita tekan enter. Jadi fungsi lazy itu seperti itu. Jadi untuk menghemat ini ya resource-nya agar tidak langsung dijalankan. Nah, seperti itu. Untuk number ini untuk memastikan saja bahwa inputannya adalah angka dan pasti akan dikonversi oleh VJS-nya ketika kita menginputkan huruf. Misalnya kita coba ya 10 ABC. Nah, dia akan hilang otomatis ABC-nya karena sudah pasti ada mekanisme untuk konversi dari hurufnya akan dihilangkan dan hanya angkanya saja yang diambil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan mungkin ada suara-suara dari luar yang tidak diinginkan, karena maklum saya tidak ada ruangan khusus yang mempunyai peredam yang menghindari suara dari luar. Untuk source code-nya bisa dilihat di link di deskripsi. Terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.